Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Ingrid Granita, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andre Arsi Subagja, Aska Nur Rahman, Dian Nezwa Kamila, Regi Rifki Syahdan, Nabila Rimadanti, dan Muhammad Pasha Auditia akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus Nokia Corporation. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Nokia Corporation ini merupakan perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Nokia ini pernah menjadi pemimpin pasar mengenai smartphone, tetapi pada saat ini fokus bisnis Nokia telah berubah menjadi penjualan alat untuk teknologi otomatis di pabrik, seperti jaringan 5G pribadi untuk klien di sektor manufaktur. Berdasarkan analisis risiko kebangkrutan, pada Nokia Corporation dilakukan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas selama 5 tahun terakhir untuk menilai apakah Nokia Corporation mampu memenuhi kewajibannya. Dengan yang pertama yaitu cash ratio. Pada PT Nokia ini menunjukkan suatu fluktuasi yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Dengan nilai tertingginya yaitu 59,01% dan nilai terendahnya adalah 42,8%. Dengan rasio yang menunjukkan lebih dari 40% menandakan adanya likuiditas perusahaan yang baik. Tetapi jika perusahaan mencapai lebih dari 50% menunjukkan adanya indikasi kas berlebih, yang mana hal tersebut menunjukkan manajemen perusahaan belum mampu mengelola kas yang diterima oleh perusahaan dalam investasi dan perluasan bisnisnya, sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk fokus mengelola kas dalam investasi dan perluasan bisnis dari Nokia itu sendiri, sehingga tidak ada kas berlebih yang berada pada perusahaan. Untuk selanjutnya mengenai current ratio akan disampaikan oleh Andre Arsi Subagja. Oke, untuk current ratio, jadi pada tahun 2019, current ratio perusahaan berada pada 139,43%. Secara umum, nilai current ratio di atas 100% dianggap aman, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Di tahun 2020, current ratio mengalami peningkatan menjadi 154,8%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik dengan aset lancar yang jauh melebihi liabilitas jangka pendeknya. Pada tahun 2021, current ratio sedikit meningkat menjadi 161,95%. Kemudian di tahun 2022, current ratio sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 158,65%. Meskipun masih di atas 150%. Penurunan ini bisa menjadi sinyal bahwa likuiditas perusahaan mulai mengalami sedikit tekanan. Untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa current ratio meningkat kembali menjadi 165,43%. Ini merupakan tanda positif bahwa perusahaan diperkirakan akan memiliki likuiditas yang sangat baik di masa depan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik selama periode tersebut. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, namun current ratio selalu berada pada tingkat yang sangat tinggi, jauh melebihi nilai minimum yang diharapkan. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Kemudian akan dibahas oleh rekan saya, Igi. Pada tahun 2019, dari perusahaan berada pada persentase 154,06%. Ini mengidentifikasikan bahwa jumlah utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki, menunjukkan tingkat leverage yang ekstrim. Di tahun 2020, DER mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 188,49%. Pada tahun 2021, DER menurun menjadi sekitar 129,35%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperbaiki struktur modalnya dengan mengurangi utang dan meningkatkan ekuitas. Di tahun 2022,
Penurunan DER berlanjut dan mencapai sekitar 100,42%. Ini merupakan tingkat yang masih cukup tinggi, namun jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa DER diperkirakan akan terus menurun menjadi sekitar 92,23%. Meskipun masih tinggi, namun ini menandakan kemajuan yang baik dalam mengurangi leverage dan meningkatkan porsi ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tren penurunan yang konsisten dalam dari perusahaan selama periode tersebut. Meskipun berawal dari tingkat yang cukup tinggi pada tahun 2019, perusahaan berhasil mengurangi ketergantungannya pada utang dan meningkatkan porsi ekuitas secara bertahap. Penurunan DER ini merupakan tanda positif dalam pengolahan struktur modal perusahaan dan mengurangi resiko leverage yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Baik, selanjutnya pada bagian DAR. Pada tahun 2019, DAR perusahaan berada pada tingkat yang cukup tinggi, sekitar 60%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, menunjukkan tingkat leverage yang tinggi pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi sekitar 65%. Meskipun masih lebih rendah dari tahun 2019, kenaikan ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan kembali meningkatkan penggunaan utang untuk membiayai operasional dan ekspansinya. Namun, di tahun 2021, DAR mulai menurun dan mencapai sekitar 56%. Pada tahun 2022, DAR terus menurun dan mencapai sekitar 50%. Ini merupakan tanda positif di mana perusahaan berhasil mengurangi ketergantungannya pada utang dan meningkatkan porsi pendanaan dari ekuitas. Untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa DAR mencapai tingkat sekitar 48%. Meskipun sedikit menurun dari tahun 2022, tingkat ini masih cukup tinggi dan mengindikasikan risiko leverage yang signifikan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan fluktuasi dalam struktur pembayaran kewajiban perusahaan selama periode tersebut, menunjukkan terjadi penurunan DAR sejak tahun 2021. Tetapi persentase DAR perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan masih mengandalkan utang dalam jumlah besar untuk membiayai aset-asetnya. Tingkat DAR yang tinggi bisa menjadi resiko bagi perusahaan, terutama jika kondisi ekonomi atau kinerja keuangan memburuk, yang dapat membuat beban utang menjadi tidak berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pasha. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada tahun 2019, GPM berada pada tingkat sekitar 35,71%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin laba kotor yang cukup baik pada tahun tersebut. Di tahun 2020, GPM mengalami sedikit peningkatan mencapai sekitar 37,49%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi biaya produksi dan memperbaiki margin labanya. Pada tahun 2021, GPM terus meningkat dan mencapai puncaknya sekitar 39,79%. Ini merupakan tanda positif bagi perusahaan di mana profitabilitas kotor mereka berada pada tingkat yang sangat baik. Namun, pada tahun 2022, GPM berada pada tingkat yang tertinggi yaitu 41,03%. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa GPM mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 39,03%. Ini menandakan bahwa perusahaan mungkin akan mengalami tekanan pada margin labanya di masa depan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tren positif GPM perusahaan dari tahun 2019 hingga 2022 dengan peningkatan yang signifikan. Namun, tren ini mulai membalik pada tahun 2023. Ini bisa menjadi sinyal bagi perusahaan untuk memperhatikan efisiensi biaya produksi dan strategi penetapan harga mereka agar dapat mempertahankan profitabilitas yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya, pada tahun 2019, NPM berada di tingkat negatif sekitar 0,05%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian bersih pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, NPM mulai menurun kembali dan mencapai persentase negatif 11,51%.
menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mulai terus. Kemudian, NPM menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 mencapai sekitar 7,47%. Ini merupakan tanda pemulihan kinerja keuangan yang kuat. Dengan perusahaan berhasil mencapai profitabilitas yang tinggi, di tahun 2022 peningkatan signifikan dari persentase NPM mencapai 17,4%. Ini menandakan bahwa perusahaan kembali mengalami laba bersih pada tahun tersebut. Untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa NPM menurun kembali mencapai 3,05% karena peningkatan suku bunga yang menurunkan tingkat pendapatan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan fluktuasi signifikan dalam profitabilitas perusahaan selama periode tersebut dengan puncak kinerja di tahun 2022 dan kemudian mengalami penurunan tajam hingga kembali mengalami kerugian pada tahun 2019 dan tahun 2020 serta penurunan signifikan pada tahun 2023. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada Nokia Corporation, masih dalam risiko yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari cash ratio, current ratio, debt to asset ratio, profit margin, dan profit margin yang cukup baik. Walaupun pada persentase debt to equity ratio cukup tinggi, tetapi ada tren positif penurunan setiap tahun. Secara keseluruhan, Nokia Corporation menunjukkan tren yang masih masuk ke dalam perusahaan dengan risiko bangkrut yang rendah, atau perusahaan masih mampu dalam mengelola pembayaran kewajiban. Lalu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sampailah pada akhir dari presentasi kelompok 4 yang sudah menganalisis mengenai studi kasus Nokia Corporation. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.